Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Pada pertemuan sebelumnya sudah pada keterangan bahwa orang-orang munafik itu mereka bingung. Kebingungannya kenapa antara tetap dalam kekufuran atau meninggalkan kekufuran itu sehingga benar-benar beriman. Wa taraduduhum fil kufri, dan keraguan-raguan mereka di dalam kekufuran itu la yunafi kaunahum, tidaklah menafikan keadaan mereka fil batini alaihi, di dalam batin mereka, di dalam hal yang sebenarnya yang tersembunyi atas hal itu, al-muqtada, itu sesuatu yang perlu lijasmihim bihi, karena atau sebab konfirmasi mereka terhadap kekufuran itu. Li'anna ba'dahum, karena sesungguhnya sebagian mereka kana syakan, itu ibaratnya mereka itu ragu-ragu, telah ragu-ragu fi haqqiyatil islami, pada kebenaran Islam, wa baqihim, dan sisanya, sisa dari ba'duhum itu, kanu kana alaihi, telah ada pada sisanya sebagian orang-orang yang lain itu amaratus syakki, tanda-tanda keraguan. Nah, lima yusyahiduhu, sebab apa yang telah mereka saksikan, minal ayatil bahirati, dari ayat-ayat yang cemerlang, yang luar biasa. Fahum, maka mereka, wa in asru, meskipun eh, bersikeras, em, bersikeras atau konsisten alal kufri, pada kekufuran itu, innama israruhum, sesungguhnya sikap bersikeras mereka itu tajallud dan dan itu dalam koridor atau dalam status yang keras kepala. Jadi sikap bersikeras mereka ya asorro. Asorro ini kita biasanya pahami israr ya, terus menerus. Terus menerusnya mereka di dalam kekufuran, meskipun mereka dalam hati kecilnya sudah eh, pengen memilih antara kekufuran benar-benar atau iman. Mereka tetap memilih dalam kekufuran di hati mereka, karena ini adalah sifat yang keras kepala, kepala batu ya ibaratnya. Jadi sebenarnya mereka itu sebagiannya ragu-ragu pada kebenaran Islam, tapi sebagiannya ada tanda-tanda keraguan karena sudah tahu, sudah menyaksikan bagaimana ayat Al-Quran, tanda-tanda kemujizatan Nabi dan lain-lain. Itu betapa hebatnya, betapa luar biasanya. Tapi Allah membiarkan mereka di dalam kondisi yang yatahyarun itu, kondisi yang bingung itu. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika kan itu isyarat untuk yang jauh ya. Ulaika alladziina, mereka itulah ishtarau, orang-orang yang membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Ai istabdaluha, maksudnya adalah mengganti atau menukar ad-dhalalah bihi, dengan petunjuk itu. Ini istilahnya barter ya. Barter kan antara barang dengan barang yang lain. Ini kan abstrak ya, kesesatan itu abstrak, huda juga abstrak. Ibaratnya orang-orang itu di disindir sebagai orang yang menukar ad-dhalalah itu memilih kesesatan
ditukar dengan petunjuk yang sebelumnya telah mereka punyai. Eee, wakhtaruha, jadi kalau ini kan menukar ya atau mengganti. Wakhtaruha, dan mereka orang-orang munafik itu memilih dolalah itu, memilih kesesatan alaihi, atas petunjuk. Nah, dalam kaidah kan kalau ada ala sebelumnya sama-sama isim atau barang atau benda, sama-sama isim, ini berarti yang dipilih, yang diprioritaskan adalah isim yang disebut pertama, yang sebelumnya mengalahkan yang setelahnya ini. Berarti orang munafik memilih memprioritaskan kekufuran, kesesatan itu atas petunjuk. Wa innama qala ta'ala dzalika. Adapun Allah berfirman seperti itu, walam yakunu ala hada. Jadi Allah itu menyindir dengan bahasa seperti ini, meskipun mereka itu tidak seperti itu, tidak membeli kesesatan dengan petunjuk, tapi Allah menggunakan bahasa yang seperti itu tadi. Li'annal ayata nazalat fi qaumin amanu tsumma kafaru. Karena sungguhnya konteks ayat ini turun pada kaum yang sebelumnya telah beriman, kemudian mereka kafir. Jadi sebelumnya mereka aslinya sudah beriman, tapi malah memilih kekafiran, kekufuran itu. Atau fil yahudil ladina kanu mu'minina bin nabiyyina. Atau pada orang-orang Yahudi yang mana mereka telah beriman pada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum kafaru bih. Maka ketika nabi itu datang pada mereka membawa risalah kenabian, membawa agama yang baru, Islam, mereka orang-orang Yahudi itu kufur, mengingkari atas kedatangan nabi itu. Tidak mau mengikuti nabi, tidak mau bersyahadat. Aw ja'alu litamakunihim minhu. Atau mereka itu menjadikan kondisi mereka itu pada kondisi yang ajek, ajek, yang kondisi yang tidak mau berpindah, pokoknya sudah PW lah di posisinya mereka yang Yahudi, yang mengingkari itu dibanding untuk mengikuti nabi itu. Ka'annal huda fi aidihim fadarakuhu biddalalati. Seperti kayak petunjuk itu di tangan mereka, sudah ada di tangan, tinggal menggunakan, malah mereka meninggalkannya demi kesesatan itu. Nah, maka Allah menyindir dengan kalimat yang seperti tadi. Fama rabihat tijaratuhum, maka tiadalah beruntung, tiadalah berlaba perdagangan mereka itu. Isnadur ribhi ila tijarah minal isnadil majazi. Penyandaran laba atau keuntungan pada perdagangan itu termasuk penyandaran yang metaforis. Itu termasuk dalam bab majas ya di sini ya. Maknahu dan artinya, maksudnya fama rabihu fi tijaratihim. Nah, maka mereka tiadalah beruntung dalam perdagangan mereka itu. Nah, ini kan aslinya yang biasanya beruntung kan orangnya, tapi ini malah sama Allah istilahnya redaksionalnya itu kan disandarkan pada tijaroh. Jadi rabihat ini fi'il madhi, tijaroh ini jadi fa'ilnya. Nah, padahal yang melakukan perdagangan itu bukan perdagangan itu sendiri, tapi orangnya. Nah, penggunaan ini termasuk majas ya. Jadi maksudnya tadi
dari ayat itu, maka mereka tiadalah beruntung, tidak berlaba pada perdagangan mereka itu. Li'anna tijarata la tarbahu. Karena sesungguhnya perdagangan mereka itu tidaklah beruntung, tidaklah profit. Walamma waqa'a syira'ud dhalalati bil huda majazan. Eee, atba'ahu dzikru ribhi wa tijarati tarsyihan lahu. Nah, jadi dan ketika jatuh atau ada, pembelian apa ini, kesesatan itu dengan modal petunjuk, itu adalah majas yang diikuti dengan penyebutan ribah tadi, penyebutan laba dan, perdagangan. Dalam rangka apa? Untuk, ibaratnya menominasi atau pemilihan, eee, tarsyihan lahu. Wa ma kanu muhtadin, dan tiadalah mereka itu orang-orang munafik itu termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Lituruqi tijarati, muhtadin lituruqi tijarati, eee, pada jalan-jalan perdagangan. Wal makna anna matlubat tujari salamatu ra'sil mali wa ribhi. Nah, dan maknanya dari ayat ini bahwa sesungguhnya yang dicari oleh para pedagang, pedagang itu kan yang dicari dari kegiatan perdagangannya itu kan ini ada 2 ya, yaitu yang pertama eee, salamatu ra'sil mali, yaitu selamatnya atau utuhnya modal, ra'sul mali kan modal ya. Waribahi, dan selain modalnya itu tetap, nggak berkurang, dan juga mendapatkan keuntungan. Wa haula'i, dan mereka orang-orang munafik itu qad adauhuma, benar-benar telah menghilangkan keduanya. Mereka telah kehilangan 2 hal yang dicari-cari oleh setiap pedagang, yaitu modalnya hilang, keuntungannya juga nggak dapat. Nah, sudah modalnya hilang, keuntungannya nggak dapat. Nah, li'anna ra'sa malihim al-fitratus salimatu wal aqlus sarfu. Nah, jadi yang pertama kita bahas modalnya apa sih? Karena sesungguhnya modal mereka yaitu al-fitrah as-salimah, fitrah yang suci, yang benar. Al-fitrah as-salimah di sini maksudnya adalah kondisi manusia itu kan pada awalnya selalu mampu menerima kebaikan. Jadi, eee, tanpa harus ditunjukkan dalam agama, "Oh, ini loh begini, yang baik dan benar begini." Fitrah manusia itu mestinya sudah paham ini baik dan ini buruk. Dari hati nuraninya itu dia sudah paham. Wal aqlu sarfu, dan, akal itu dia yang akal manusia itu kan punya sisi kemurnian yang nggak bisa diganggu oleh, keburukan atau faktor eksternal yang lain. Jadi kalau kita pahami dalam pelajaran-pelajaran mungkin di dalam tasawuf atau ilmu jiwa ya, fitrah dan akal ini selalu kongsi dalam kebaikan. Berbeda dengan nafsu ya. Nafsu ya kan, al-ammarah bisu. Nah, yang kongsinya dengan, waswasatun syaiton, dengan faktor eksternal yaitu setan. Nah, di dalam jiwa manusia itu kan ada kongsi 2 ini, yaitu fitrah as-salimah yang umumnya diwakili oleh hati nurani. Nah, hati nurani manusia itu selalu condong pada kebaikan.
apapun dan dari manapun, dari siapapun. Wal aqlus sarfu dan akal yang murni, akal yang murni itu selalu condong kepada kebaikan. Nah, ternyata orang-orang munafik ini mengabaikan keduanya. Falamma taqadu hadhihi ad-dhalalat, maka ketika mereka telah meyakini atau memilih keyakinan condong pada kesesatan-kesesatan tersebut, batala isti'daduhum, maka telah batallah persiapan-persiapan mereka itu loh. Persiapan apa maksudnya? Ya mereka kan telah bersiap-siap menerima petunjuk yang mana itu akan masuk ke fitrah salimah tadi dan juga akal as tadi, tapi malah batal, nggak jadi. Wakhtalla uquluhum dan kemudian macetlah akal-akal mereka itu. Ikhtalla ya. Jadi kalau khalla. Ya, kalau di sini ibaratnya ya arti kontemporernya macet ya. Akalnya buntu, akalnya jadi cacat, jadi macet. Walam yabqa lahum ra'su malin dan tidak tersisa pada mereka modalnya itu. Mau berdagang, malah modalnya habis duluan. Nah, yatawassaluna bihi ila idrakil haqqi wa nailil kamali. Nah, mereka sudah kehabisan modal untuk bisa sampai pada penemuan yang hak, penemuan kebenaran, wa nailil kamali dan memperoleh kesempurnaan. Artinya dengan menghilangkan modal tadi berupa fitrah salimah dan akal yang murni tadi, mereka telah menutup jalan diri mereka menuju pada penemuan kebenaran dan pemerolehan kesempurnaan. Jadi mereka nggak akan ketemu yang benar dan apalagi meraih kesempurnaan. Sama sekali nggak bisa. Fabaku khosirina. Maka akhirnya mereka tetap uh, dalam kerugian. Faqidina lil asli. Nah, mereka kehilangan roksumalnya, kehilangan istilahnya modal awalnya itu, wa ayisina minar ribhi dan putus asa dari mendapat laba. Sudah enggak dapat, sudah kehilangan modal dan putus asa untuk mendapatkan profit. Nggak mungkin lah mereka dapat profit karena modalnya aja sudah dihilangkan. Seperti itu ya. Nah, ini perumpamaan yang luar biasa ya dari Allah. Jadi, kalau kita punya fitrah salimah, punya akal yang sehat, akal yang murni, dan itu kita pegang, insya Allah bisa mendapatkan jalan kebenaran dan juga kesempurnaan ini. Nah, yang menjadi masalah orang munafik kan tadi, mereka akal sehatnya sudah ditutup, nah, fitrah salimahnya juga sudah ditutup, mereka mengabaikan ajaran Nabi demi mengejar kesesatan yang mereka yakini itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, padahal jauh dari kebaikan. Padahal kekufuran itu malah menjauhkan mereka dari yang namanya laba, keberuntungan di dunia bahkan di akhirat. Alam bisawab.